ujian akan datang dalam kehidupan kita. Ada saja orang yang tidak menyukai kita. Teman-teman sekalian, walaupun Anda berusaha menjadi orang yang paling santun, paling dermawan, paling berakhlak, ya, tetap saja akan datang orang-orang yang tidak menyukai Anda. Tidak akan mungkin orang semua mengacungkan jempol buat Anda. Pasti akan ada orang yang memberikan jempol bawah, bukan ke atas tapi ke bawah. Saya pernah berbicara dengan Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, salah satu guru kami di Jordan. Nama ini sering saya sebutkan karena saya memang banyak bertanya pada beliau tentang hukum-hukum syari, dan beliau Masya Allah sangat cepat responnya. Saya mengatakan, ada apa sebenarnya Syekh? Saya panggil beliau Syekh. Waktu itu beliau sana datang ke Indonesia. Saya sudah coba menjadi pribadi yang baik. Artinya, saya tidak mengganggu orang lain. Dan saya coba berusaha menyampaikan agama Allah ini dengan tidak menyinggung, tidak menyebutkan nama orang lain. Kalaupun ada satu kekeliruan, saya coba minta maaf. Itu pun kekeliruan di pandangan sebagian orang. Mungkin tidak semuanya juga saya pandang itu adalah sebuah kesalahan misalnya. Kalau mau kesalahan saya akuin misalnya. Tapi kenapa masih saja ada orang yang selalu mencari-cari kesalahan. Lalu dia tersenyum dan mengatakan kepada saya, Khalid, apa kau mau orang semuanya begini mana kamu? Tidak mungkin akan ada orang yang seperti ini. Subhanallah, jawaban ini saya pegangi sampai hari ini. Dan saya selalu mengajarkan jawaban seperti ini kepada siapapun yang saya temuin, yang saya bisa berbagi. Gitu kan. Di YouTube saja ada acungan jempol atas, ya, ada bawah. Dan subhanallah, sebagus apapun acara yang ada, seringkali masih ada saja orang yang mengacungkan jempol bawah. Ceramah, nasihat, kebaikan, mengajak orang ke agama Allah, ada yang mengacungkan jempol bawah. Subhanallah, saya mengatakan Maha Suci Allah yang mendatangkan, ada saja ya ujian-ujian datang kepada seorang hamba, dan ada saja orang yang seperti ini. Jadi kalau datang ujian atau gangguan dari orang lain, maka Anda nikmati saja itu. Anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita bisa meraih pahala sabar. Karena tidak mungkin kita mendapatkan pahala sabar kecuali dengan ujian. Ya. Kalau nggak ada ujian, kita nggak akan mendapatkan pahala sabar. Sementara Allah mengatakan dalam satu ayat dalam firman-Nya dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya lagi. Sangat luar biasa gitu. Dan dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, Nabi SAW bersabda, andai saja orang-orang yang orang-orang melihat pada hari kiamat, ya, andai saja orang-orang melihat pada hari kiamat bagaimana balasan terhadap orang-orang yang sabar selama di dunia, maka mereka yang melihat itu berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Cari cobaan yang paling berat. Sakit sekali, gunting, ya, digunakan untuk menggunting-gunting kulit kita, sakit sekali. Tapi mereka berharap itu, kata Nabi SAW, agar mereka mendapatkan balasan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu ujian memang akan datang. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Subhanallah. Kenapa Allah menguji? Kenapa bentuk cintanya Allah adalah ujian? Agar kita menyadari kita punya Tuhan yang mengatur. Dan di saat itu kesempatan emas kita mendekatkan diri kepadanya. Di saat lagi ada ujian, air mata kita mudah untuk menetes. Hati kita lebih lunak. Kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari mara bahaya itu. Gangguan orang kah, gangguan hewan kah, ya, fenomena alam kah, bencana. Jadi kesempatan emas untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lain, Anda sedang meringkas umur Anda di atas ketaatan kepada Allah SWT. Kalau ujian sedang datang, ada sedikit saja keimanan dalam hati, itu tidak akan pernah membuat kita dengan keimanan itu untuk terjerumus dalam dosa. Kalau orang tidak ada iman, mungkin dia ke diskotik, ke bar, mabuk-mabukan, narkotika, perang-perangan, bunuh diri. Ya kan? Tapi orang beriman tidak. Kalau ada dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan, tidak mungkin. Dia pasti justru akan lebih lunak dan lebih tunduk kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda
akan gunakan waktu Anda itu untuk ibadah kepada Allah. Mungkin Anda tidak pernah sholat malam, Anda jadi sholat malam. Anda nggak pernah berdoa, khusyuk, sekarang Anda khusyuk dalam berdoa. Jadi, memang itu luar biasa hikmahnya gitu kan. Kita jadi tahu kita punya Tuhan, kita juga ya meringkas umur kita di atas ketaatan kepadanya. Belum lagi kita akan mendapatkan balasan-balasan pahala yang sangat besar sebagaimana saya katakan tadi. Jadi, sabar itu adalah sebuah ibadah yang harus Anda faham. Kalau orang mendapatkan ujian lalu kemudian dia tidak bersabar, malah dia keluh kesah, maka nggak ada faedah daripada ujian tersebut. Ujian itu justru untuk dia lebih meningkat levelnya, level keimanan ya, agar dia bisa lebih dewasa, lebih bijaksana dalam memecahkan permasalahan. Karena emosional dan keluh kesah ini tidak akan memberikan solusi, tidak akan memberikan solusi sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, ini juga termasuk salah satu ciri khas kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Bagaimana sabar itu sangat menonjol dan menjadi sebuah karakter dasar dari setiap muslim. Karena memang kita dianjurkan untuk melakukan atau menghadapi permasalahan yang sedang ada dengan sabar. Kita nggak akan memiliki solusi yang lain. Kata Umar radhiyallahu anhu dalam pembukaan bahasan kita ini, siapa yang sedang melalui ujian, lalu kemudian dia bersabar, dalam arti kata, menerima itu sebagai keputusan Allah, kemudian dia berinisiatif mencari jalan keluarnya, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melaluinya, dan dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Namun, kalau seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak bersabar, nggak bisa menerima, berkeluh kesah sana sini, semua pihak yang dia bisa salahkan, disalahkan. Ya. Maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa, sulit untuk melaluinya dan tidak menemukan jalan keluarnya. Yang mana Anda pilih? Toh juga ujian sedang datang. Misal contoh, Anda bangun tidur dalam kondisi sakit. Anda terima tidak terima, Anda sudah sakit. Anda keselio, Anda diganggu orang, terjebak di macet, atau apa saja. Semuanya sudah terjadi. Jadi pilihannya adalah sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu. Kalau Anda menerimanya sambil Anda berikhtiar mencari jalan keluar, bangun tidur sakit, oh Allah lagi uji saya. Kemudian ikhtiar minum obat ke dokter misalnya, istirahat ya, maka selesai. Anda dapat pahala, Anda mudah melaluinya, dan juga Anda akan menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau Anda sebaliknya tidak bisa menerima, berkeluh kesah, maka Anda akan berdosa. Karena seakan-akan memprotes keputusan sang pencipta Allah, Anda sulit melaluinya. Terus Anda berkeluh kesah sana sini, tapi Anda yang jadi sulit. Karena terbebani lagi dengan pikiran-pikiran, kenapa saya tertimpa ini? Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan jalan keluarnya misalnya? Dia terbebani dan akhirnya sulit mendapatkan jalan keluarnya. Aneh sekali kalau ada orang menggibah, kita balas gibah. Memfitnah, kita balas fitnah. Maka dia dosa, kita dosa. Dia jelek, kita jelek. Gitu kan? Dia jatuh di mata masyarakat, kita pun akan ikut jatuh. Dua-duanya jadi tidak baik. Tapi yang kita dianjurkan adalah justru mereka marah, kita senyum saja. Mereka menyebarkan isu hoax, bohong, fitnah, biarkan saja. Seakan-akan kita tidak mendengarkan berita itu. Saya coba dalam hidup saya terapkan pola ini, teman-teman sekalian. Luar biasa. Orang mau berbicara apapun tentang saya, yang penting saya tidak melakukannya misalnya. Ya udah, tenang aja, nanti Allah akan datangkan pertolongan. Kalaupun kita melakukannya, misalnya ada satu perbuatan Anda lakukan, terus kemudian Anda melakukan, lalu datang serangan terhadap perbuatan tersebut, Anda jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Anda bertobat kepada Allah, Anda perbaikin kesalahan itu kan. Apalagi kalau Anda tidak melakukannya. Oke, saya pernah tidak melakukan, tapi orang-orang pada nuduh, oke, kita biasa saja. Karena subhanallah Allah datangkan betul-betul seperti sabda Nabi SAW, pertolongan yang luar biasa. Ya, yang membuat akhirnya orang-orang itu justru dapat hidayah, gitu kan. Sering ada di pengajian datang mengatakan, Ustaz, saya mohon maaf, saya ini termasuk orang yang tidak menyukai Anda dulu, gitu. Saya termasuk orang yang ini dan itu, ya. Dan saya sekarang diberikan hidayah oleh Allah justru dari ceramah Ustaz, misalnya. Allah datangkan justru penyebab hidayahnya. Menuju ke akhirat, bawa dua hal. Bawa amal saleh dan teman saleh. Selalu sibuk dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Selalu bersahabat, berinteraksi dengan orang-orang saleh. Yang mereka nanti bisa memberikan syafaat buat kita pada hari kiamat.
Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW mengatakan akan ada orang di hari kiamat dikeluarkan dari neraka. Ahli neraka saling ngobrol satu sama yang lain. Ini apa yang mengeluarkan orang ini? Apakah ada amal soleh yang dikerjakan? Ya. Maka mereka mengatakan setahu kami tidak, setahu kita tidak ada. Mereka saling diskusi, bukan diskusi, saling ngobrol gitu ahli neraka. Heran kok bisa orang ini bisa selamat, padahal sudah dibakar di neraka. Maka akhirnya datang jawaban dari malaikat yang mengatakan, sesungguhnya dia punya teman orang saleh yang memberikan syafaat kepadanya. Maka dikeluarkan gara-gara pertolongan orang saleh itu. Dan ke akhirat sebaliknya jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, selalu bertobat. Nah, dosa kan memberatkan kita. Dan yang kedua, jangan bawa musuh. Ya. Sibuk terus saja buat masalah dengan orang. Kalau Anda digibah oleh orang lain, kalau Anda balas dengan gibah, ini secara hukum agamanya akan dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti, apakah berimbang atau tidak. Kalau berimbang gibah dia sama gibah Anda, maka balance. Ya. Tapi kalau balasan Anda lebih sedikit daripada perbuatan dia, maka Anda akan dapat selisihnya dalam bentuk pahala. Kalau perbuatan Anda, balasan Anda lebih besar daripada perbuatan dia, misalnya dia gibah tapi Anda balas dengan membunuh misalnya, maka dia justru akan mendapatkan balasan imbalan selisih daripada kejahatan Anda lakukan. Coba bayangkan, lalu untuk apa kita membalas orang lain? Untuk apa kita ikut-ikutan bodoh? Yang sudah kita singgung pada bab yang lalu, lengkap sekali tentang masalah bagaimana seseorang itu berlapang dada memaafkan dan berpaling dari perbuatan orang-orang bodoh. Bagaimana orang-orang yang berbuat kejahatan, memutus silaturahim, selalu sibuk bangun tidur memikirkan bagaimana menyalahkan orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain, memukul orang lain, menipu orang lain. Itu aja kesibukannya. Maka orang-orang seperti ini, itu dia akan terkalahkan dengan perbuatannya. Allah akan bongkar aib-aib dia. Dalam hadis ini disebutkan, kalau si fulan tadi yang datang bertanya kepada Nabi SAW ini bersabar, tetap santun dengan silaturahmi, dengan kerabatnya yang memutus hubungan dengan dia, berbuat jahat dengan dia, justru dia akan selalu mendapatkan pertolongan. Maknanya apa? Yang berbuat kejahatan akan terkalahkan. Ya. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kalau kebenaran itu datang maka akan mengalahkan yang batil. Karena batil itu pasti akan hilang. Ya mungkin tidak. Lagian juga teman-teman sekalian, untuk apa kita menjadi orang yang buruk? Saya masih kadang-kadang bingung melihat ada orang yang mau menjumuskan dia menjadi orang yang buruk. Dia suka gosipin orang, suka pukul orang, suka menipu orang, suka menyerang orang. Untuk apa? Manfaatnya buat dia apa? Kenapa nggak enak-enak aja? Makan, tidur, jadi orang baik saja. Senyum, karena enak. Dia bahagia, orang sekitarnya juga menyukainya, Allah pun menyukainya. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Daripada Anda bangun tidur, cuma tahu emosional, cari kesalahan orang, bagaimana menipu orang. Ini semua bagaimana menjatuhkan orang lain, karena dianggap saingannya. Maka Anda hidup tidak tenang. Anda sendiri tidak bahagia, orang lain tidak menyukai Anda, Allah pun tidak menyukai Anda.